Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aslahat dhamair wa naqqas sarair wa hadal qalbal hair ila tariqi ulil basair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wansur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita mengawali pertemuan pada malam hari ini dengan memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah melimpahi kita dengan nikmatnya, mengguyur kita dengan rahmatnya, menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap nafas yang kita hembuskan, setiap detik hidup yang kita jalani terisi dengan amal-amal soleh sebagai bekal nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, benar-benar akan membangkitkan kembali orang yang mati di antara kalian pun juga kalian, walaupun dia mati sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan setelah dibangkitkan akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kamu mengira bahwasanya Allah itu lupa. Sesungguhnya Allah itu senantiasa mencatat melalui para malaikatnya ma qaddamu wa atharahum, apa yang pernah mereka lakukan ketika di dunia, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Wa atharahum, dan juga dampak-dampak atau efek daripada perbuatan yang mereka lakukan. Makanya nanti di dalam surat Al-Kahfi ayat 49 Allah menggambarkan kekhawatiran orang-orang yang durhaka kepada Allah selama di dunia. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Maka setelah manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian mereka mendapatkan catatan perbuatannya masing-masing. Diletakkanlah kitab itu, yaitu catatan amal, fataral mujrimina, maka kelak nanti pasti engkau akan melihat mujrimin, yaitu orang-orang yang senang melanggar, orang-orang yang senang durhaka kepada Allah, musyfiqina mimma fi, semuanya tidak ada kecuali pasti mereka merasa takut mimma fi, terhadap apa yang ditulis dalam kitab itu. Lalu mereka mengatakan wa yaquluna, dengan perasaan takut khawatir, ya wailata, nah duhai celakanya kami, mali hadzal kitab, kitab macam apa ini, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, yang tidak meninggalkan rekam jejak perbuatan barang sekecil pun, yang besar ya ditulis, yang kecil juga ditulis. Kalau pulang jenengan barangkali kalau mencatat kadang ada luputnya, kadang kalau terlalu lama ada ngantuknya juga, sak baris hilang atau gitu. Atau kemudian terlalu panjang kita ringkas, yang justru dengan meringkas itu malah
mengurangi daripada pesan itu. Nah, kalau malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang Allah perintahkan dilakukan, tidak pernah durhaka kepada Allah. Jadi tulis detail sekali. Sohiratan wala kabiratan, jangankan yang besar, yang kecil saja ditulis. Illa ahsoha. Ahso ini dari kata haso. Haso itu kerikil. Kalau kerikil ini di Mojokerto jenengan tahu jumlah kerikil ada berapa? Nggak tahu. Larang gawe ngitung kerikil atau tidak? Tidak ada yang tahu. Saking banyaknya. Maka seakan Allah menggambarkan catatan yang begitu banyaknya, perbuatan manusia yang begitu banyaknya, illa ahsoha, itu sudah tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Kalau sudah demikian, tidak ada istilahnya Allah itu zalim. Yang kamu lakukan dulu dengan sadar, ya sekarang kamu tuai akibatnya. Yang dulu kamu lakukan, baik itu perbuatan baik atau buruk, kamu tahu konsekuensinya. Berarti sekarang kalau baik maka inilah balasannya, kalau buruk inilah kesengsaraannya. Ya. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyebut atau menyematkan uswah itu pada 3. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga ada orang-orang yang beriman. Nah, Nabi Ibrahim ini digelari uswah, patut kita teladani. Welas asihnya, kasih sayangnya kepada umatnya luar biasa besar. Suatu saat Allah uji kaumnya ini paceklik, sehingga gagal panen, terjadi kelaparan, terjadi kekurangan. Di waktu yang sama Allah berikan keberkahan pada pertaniannya Nabi Ibrahim, melimpah ruah, cukup luwe-luwe. Nah, ngeten iki Nabi Ibrahim nggih kemudian mboten ambil aji mumpung ya. Mumpung saya banyak, akhirnya mengambil keuntungan pribadi di atas kesusahan orang lain. Mboten. Maka orang-orang datang berduyun-duyun meminta bantuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam nggih membantu, nggih melayani, yang memberikan. Tapi dikasih syarat. Apa syaratnya? Katakanlah la ilaha illallah, lalu ambillah gandum sak kapoke. Jadi syaratnya mengucap la ilaha illallah, disuruh syahadat, disuruh masuk Islam, disuruh mengakui Allah sebagai Tuhan. Hanya ada sebagian yang mengikuti dan beriman, sebagian lagi juga ada yang mengingkari, pulang dengan tangan kosong. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Sebagian dari mereka ada yang beriman, sebagian ada yang mengingkari, bahkan menghalang-halangi orang untuk beriman. Maka bagi dia cukuplah neraka yang menyala-nyala apinya sebagai tempat tinggalnya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat kaumnya dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kelaparan, tidak mengambil untung pribadi, tetapi apa? Membantu dan dikasih syarat syahadat. Kalau ini terjadi hari ini, mungkin diolok-olok urusan makan kok dikai syarat. Nabi Ibrahim itu orang yang intoleran, tidak toleransi ya. Masa untuk nolong saja bawa-bawa agama. Barangkali kalau terjadi hari ini seperti itu komentarnya. Tapi dibalik apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu tersimpan kasih sayang yang besar. Nabi Ibrahim itu kasihan. Kalau laparnya perut itu kan bisa ditahan. Kalau susahnya yang bersifat fisik materi itu ada batasnya. Itu tidak sebanding dengan kesengsaraan akhirat kalau dia tidak beriman.
Nah, ada satu hadis yang cukup bisa kita jadikan renungan ya, sebagai gambaran. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar fayusbagu bin nari sabaghatan. Besok pada hari kiamat itu didatangkan di hadapan Allah an'ami ahli dunya. Jadi orang yang ketika di dunia itu hidupnya paling enak mulai lahir sampai mati, tidak pernah susah. Ketusuk juri aja tidak pernah. Ya, ngeluh mboten nate. Pokoknya sehat, kecukupan, ya, dikagumi di dunia. An'ami ahli dunia didatangkan kepada Allah. Ya, di dunia rumahnya paling besar. Ya. Jenengan nate semerep griya harga 300 M. 300 M. Nah, ada artis itu harganya rumahnya 300 M. Li'an ami ahli dunia. Ya. Lalu didatangkan kepada Allah, tapi dia ini tercatatnya min ahlin nar. Dia ini ternyata penghuni neraka. Fayusbahu finnari sabawatan. Lalu oleh Allah diperintahkan malaikat celupno. Napa dicelupno? Nggih dicelupno nggih. Celupno ten gene neraka. Celupno ning neraka. Satu kali celupan. Kemudian ditanya sama Allah. Tsumma yuqalu ya bani Adam, hal ra'aita khairan qattu? Apakah kamu selama di dunia, selama hidupmu kamu pernah menjumpai kebaikan? Hal marrabika na'imun qattu? Apakah pernah merasakan kenikmatan qattu walaupun hanya sekali? Maka orang itu mengatakan la wallah ya Rabb. Tidak demi Allah ya Rabb wahai Tuhanku, tidak pernah aku merasakan tidak pernah aku merasakan kenikmatan sama sekali. Lalu kebalikannya, ada orang didatangkan wa yu'ta bi asyaddan nasi ba'san wa yu'ta bi asyaddan nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan seseorang yang dia itu ketika di dunia hidupnya paling susah, dari lahir sampai mati susah. Kebalikannya, kontrasnya Pak. Lalu kemudian diperintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia, celupkan dia ke dalam surga. Fayusbahu sabaghatan fil jannah, sekali saja. Kemudian diangkat. Fayuqalu ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Apakah kamu pernah menjumpai merasakan kesengsaraan walaupun sekali? Hal marrabika min syiddatin qattu? Apa kamu merasakan kerasnya hidup walaupun sekali, walaupun sesaat? Fayaqulu la wallah ya Rabb. Tidak pernah ya Allah. Ma ra'aitu bu'san wa marrabi min syaddati qattu. Makanya Nabi Ibrahim ketika melihat umatnya dalam kondisi kelaparan seperti itu, sebagai bentuk welas asihnya dikasih syarat itu syahadato, dengan syahadat itu nanti memberikan kepada kamu keselamatan dunia dan di akhirat. Laparnya di dunia itu bisa ditahan, itu tidak sebanding dengan kesengsaraan akhirat jika kamu tobat. Makanya bagi kula jenengan nggih sebagai kepala keluarga, bagi suami, mengasihani dirinya dan mengasihani keluarganya, menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya. Jangan sampai kemudian ngincipi neraka gitu. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Kita lanjutkan belajar kita sampai di surat An-Nur ayat 63. Masih pada bab yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kamu anggap memanggil Rasul atau panggilan Rasul kepada kamu itu sebagaimana ketika kamu memanggil teman-teman yang lain, atau sebagaimana panggilan di antara kalian semua. Para ulama ketika menjelaskan potongan ayat ini itu ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan potongan ayat ini adalah Allah melarang agar kulon jenengan ini, dalam saat itu konteksnya para sahabat, jangan sampai melakukan suatu perbuatan atau suatu perilaku yang ternyata perilaku itu Rasulullah benci, perbuatan itu Rasulullah tidak senang, sehingga kemudian Rasulullah itu berdoa buruk kepada kalian. Karena apa? Doanya Rasulullah itu tidak sama dengan doa kalian. Tidak sama. Sesoleh-solehnya kalian wahai para sahabat itu tidak sama jika dibanding doanya Rasulullah. Karena doanya Rasulullah itu mustajab. Ketika beliau berdoa kebaikan, maka Allah kabulkan. Ketika beliau berdoa keburukan, maka juga Allah ijabahi. Contohnya apa? Contohnya dalam hal doa buruk. Dalam masa gencatan senjata, ya, Sulh Hudaybiyah, itu Rasulullah mengirim banyak surat, yang surat ini adalah ajaan untuk masuk ke dalam agama Islam ke para raja. Di antaranya adalah penguasa Persia, Kisra. Dikirim surat. Ajaannya halus, mengajak masuk ke dalam Islam, karena masuk ke dalam Islam berarti saudara. Jika tidak, maka kemudian ada ditawarkan, ya, bantuan, ditawarkan penjagaan dengan membayar jizyah. Jadi seperti itu. Apa responnya? Di antara sekian banyak raja-raja yang dikirimi surat, sikapnya Kisra ini beda, kasar dan keras. Apa? Suratnya Rasulullah ini dirobek-robek, ya, sebagai bentuk penghinaan. Sebenarnya kan menolak saja sudah cukup, tapi dirobek-robek. Plus apa? Kisra ini mengutus, ya, panglimanya mengutus pasukannya untuk datang ke Hijaz, ke Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad. Maka ketika kabar dirobeknya surat ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma mazzik mulkahu. Riwayat yang lain, kullamu mazzakin, ditambah begitu. Ya Allah, robek-robeklah kekuasaannya, serobek-robeknya, kullamu mazzak. Maka ketika utusannya datang, ya, ketika utusannya datang kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian mengabari, kembalilah bahwasanya malam ini rajamu akan dibunuh oleh putranya sendiri. Dan betul, apa yang disampaikan Rasul terjadi. Kisra dibunuh oleh anaknya. Sejak itu kemudian terjadi perebutan kekuasaan, kerajaannya tidak stabil, dan kemudian hancur lebur pada masanya Umar bin Khattab. Allahumma mazzik mulkahu kullamu mazzakin. Doanya mustajab. Ada lagi doa yang lain, yaitu apa? Ketika Rasulullah mengajak orang-orang Makkah untuk masuk Islam, ya toh? Masuk Islam. Ternyata yang memusuhi Nabi tidak hanya dari tokoh-tokohnya, bahkan dari keluarganya sendiri, pamannya, Abu Lahab. Abu Lahab ini bahkan saking kerasnya memusuhi Rasulullah, ini sampai menyuruh anaknya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan putrinya Rasulullah. Jadi anaknya Abu Lahab ini menikah dengan anaknya Rasulullah, diperintahkan untuk menceraikan. Ya, niki bukti bahwasanya orang-orang yang memusuhi dai-dainya Allah, orang yang memusuhi orang yang benar, itu yang diserang ternyata tidak hanya orangnya, tetapi keluarganya juga. Kalau sekarang terjadi seperti itu, mboten gumun. Rasulullah juga mengalami seperti itu, ya.
keras. Bahkan kemudian Utaibah ini mengata-ngatai Nabi. Maka kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, jadikanlah ya salah satu daripada anjing-anjingmu itu menguasai, menerkam dan membinasakan Utaibah. Doa ini terdengar oleh Utaibah, langsung ketakutan. Sehingga ketika saat melakukan perjalanan safar, kemudian ngecamp di satu tempat, ini Utaibah ketakutan. Terdengar suara aungan singa. Ditanya sama teman-temannya, kenapa kamu kok ketakutan? Aku ini didoakan oleh Muhammad begini. Tahu kan kalau Muhammad itu berdoa itu mustajab kan gitu ya. Jadi yang menentang pun mengakui seperti itu. Maka ketika istirahat dijaga ini Utaibah sama teman-temannya mengelilingi dijaga. Singanya datang betulan loh. Apa yang terjadi? Singanya ini mengendus kepalanya satu persatu. Bukan Utaibah. Begitu sampai di kepalanya Utaibah, langsung ditukam, dimakan kepalanya. Allahumma sallit alaihi kalban min ilahika. Itu doanya Nabi Muhammad. Nah, apakah kula jenengan juga bisa berdoa seperti itu? Lek saged nggih ndongakno sing apik. Pun kemudian ndongakno sing elek. Loh kan orang yang dizalimi itu juga punya hak untuk mendoakan keburukan. Pintu langit kan terbuka. Bisa, iya memang Allah berikan garansi, Allah berikan jaminan seperti itu. Tetapi ya Imam Al-Ghazali dalam satu penjelasannya itu memberikan nasihat kepada kita. Kalau umpama ndongakno elek mumpun nemen-nemen. Kenapa? Kalau kemudian ndongakno nemen-nemen kebablasan, ya dampaknya lebih besar daripada kezaliman yang dia lakukan. Akhirnya nopo? Akhirnya susu kapan itu? Bijing tenggene akhirat ngoten itu. Jadi level kezalimannya 50 kita ndongakno. Dia ya Allah binasa, sa anake pisan, sa keluargane pisan. Ini kan kebabasan gitu. Akhirnya kemudian apa? Justru doa kita ini malah melahirkan kezaliman yang lain. Akhirnya benjing hitungan susuk ngoten gitu. Nah, kalau bisa nggih didoakan sing sae, atau kalau kemudian ternyata mendoakan keburukan ya maka yang semisal. Rasulullah dalam satu riwayat ini pernah menjumpai seorang sahabat yang dia ini setelah sholat khusyuk berdoa, yang doanya ini dikomentari Nabi. Apa itu? Dia berdoa memakai Ismullahil A'zam, jadi nama Allah yang agung. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sami'a rajulan. Jadi Rasulullah mendengar ada seorang sahabat yaqulu yang dia berdoa dengan khusyuk. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, saya meminta dan saya bersaksi bahwasanya Engkaulah Allah, tiada ilah kecuali Engkau yang Maha Esa. Ya, semua hambamu makhlukmu bergantung kepadamu. Engkaulah Allah yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Berarti tidak ada, Engkau tidak bergantung kepada yang lain. Engkaulah Maha Kuat, tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Maka Rasulullah kemudian berkomentar. Setelah itu orang itu mengucap permintaannya, nyuniki. Rasulullah kemudian berkomentar, laqad sa'altallah bil ismil a'zam. Wahai sahabat, engkau meminta kepada Allah dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Alladzi idza su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya bihi ujiba. Kalau engkau meminta dengan doa ini, prolognya itu, maka engkau kalau minta dikasih, kalau engkau berdoa maka diijabahi. Masih banyak riwayat yang lain, tapi itu salah satu redaksinya. Oke. Itu. Jadi yang pertama itu penjelasan para ulama adalah jangan engkau jadikan
satu perbuatan yang Rasulullah benci sehingga membuat Rasulullah berdoa buruk kepada engkau. Mafhum mukhalafahnya apa berarti? Lakukan satu perbuatan yang perbuatan itu Rasulullah ridhoi sehingga Rasulullah itu mendoakan kebaikan. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimahullah. Nah, makna yang kedua daripada potongan ayat ini adalah Allah itu mengajari umat Islam agar beradab kepada Nabi Muhammad. Kalau kemudian sesama teman manggilnya kadang jangkar gitu, langsung jenenge mawon. Ya kan, jangkar langsung jenenge. Tapi kepada Rasulullah jangan begitu, ya. Bahkan nada suaranya saja jangan keras kepada Rasul. Di hadapan Rasulullah jangan sampai bertikai. Ya, adu mulut di hadapan Rasulullah tidak pantas. Sebagai adab di hadapan Rasul tidak boleh begitu. Memanggilnya jangan panggil ya Muhammad. Kalau dipanggil ya Abul Qasim boleh. Panggillah ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Itu adabnya. Ya, jadi seperti itu. Di surat Al-Hujurat ayat 2, ya, Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat. Ayat ini adalah satu teguran, pelajaran bagi para sahabat, di mana sahabat saat itu suaranya meninggi di hadapan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suara kamu melebihi suara Rasulullah. Janganlah kemudian engkau bersuara keras sebagaimana ketika ngomong keras sesama kalian. Antahbata amalukum wa antum la tashurun. Kalau kamu lakukan, khawatirnya nanti amalmu hangus, amalmu terhapus. Ini riwayatnya asbabun nuzulnya. Jadi ada rombongan, ya, kemudian itu ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar berkomentar, selayaknya yang menjadi pemimpin dari rombongan ini adalah ini. Umar kemudian menimpali, yang menjadi pemimpin seharusnya ini. Abu Bakar kemudian, duh, kamu mengatakan seperti itu tidak mengenai saya. Kamu ngomong begitu tuh untuk menyerang saya. Umar berkata, enggak, langsung sambil ini gitu, beradu mulut. Dan itu di hadapan Rasulullah. Allah turunkan ayat ini. Sejak ayat ini turun, maka Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini kalau ngomong di depan Nabi tidak pernah keras. Kalau kita tahu Umar bin Khattab keras gitu. Tapi ketika ngomong di hadapan Rasulullah suaranya lirik. Sampai kemudian Rasulullah itu menanyakan gitu. Abu Bakar, Umar, kamu tadi ngomong apa? Saking apa? Saking lirik. Boten mantun. Jadi kalau umpama kita diajari oleh guru-guru kita dulu bagaimana di depan guru, bagaimana di depan kiai, bagaimana di depan orang tua. Kalau jalan pun kemudian ditata gitu, ngomong kemudian tak boleh sampai dangaknya teniki, suaranya diatur temponya. Itu apa? Sebagai adab, sebagai adab. Pendapat yang ketiga dalam menafsirkan potongan ayat ini adalah bermakna jangan kamu samakan doa ar-Rasul, panggilan Rasulullah, seruan Rasulullah, nasihat Rasulullah, ajakan Rasulullah itu sebagaimana ajakan kalian dengan yang lain. Kalau ajakan sesama teman, orang yang mau kita diajak teman kita masih bisa menawar. Gak saiki, sesuai. Mosok ngono, enak ini kan begitu. Itu kalau kita. Tetapi kalau berhadapan dengan perintahnya Rasulullah yang itu juga perintahnya Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka jangan disamakan. Kalau kita masih bisa menawar, masih bisa menolak sesama teman, maka kalau berhadapan dengan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, maka tidak ada kecuali sami'na wa ata'na. Jadi seperti itu. Yang keempat sebagai bentuk nyata, ya, bagaimana yang terjadi saat itu sehingga Allah turunkan ayat. Jangan kau jadikan, kamu anggap panggilan Rasulullah sebagaimana panggilan di antara kamu. Ngeten. Ada yang menafsirkan ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan boten ketinggal Bang ya.
Senajan Rasulullah itu tahu. Rasulullah itu tahu, daftar nama-namanya orang munafik itu tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah dan satu sahabat yang dikasih bocorannya. Siapa namanya? Sahabat siapa? Sahabat itu? Jadi satu sahabat ini dikasih bocorannya sama Rasulullah, ya. Sampai kemudian Umar bin Khattab itu, ya, Umar bin Khattab itu saking wedine. Karena Rasulullah kan kalau ditanya, ya Rasulullah nama-namanya orang munafik Madinah sinten mawon, Rasulullah sudah mengabari. Ya, takut kalau dirinya termasuk dalam nama itu, ya. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, ini dilihat. Karena Rasulullah sudah wafat, sahabat ini nyolati apa enggak? Kalau sahabat ini nyolati, berarti dia bukan termasuk. Seperti itu. Ya. Jadi orang munafik itu mereka punya kebiasaan. Ketika Rasulullah itu berada dalam majelis taklimnya, mengajari para sahabat. Ketika Rasulullah itu berkhutbah, maka orang-orang munafik ini kupingnya panas. Kenapa kupingnya panas nih? Singgung, gitu. Atine niki panas. Mboten betah, nang kudu melayu wae. Tapi mau lari itu kelihatan, bukan orang munafik kan itu. Mau tetap di situ juga tidak betah. Akhirnya apa? Kemudian mereka ini berlindung pada sahabat yang lain. Sahabat yang lain ketika dalam taklimnya Nabi ada uzur, mau undur dulu, maka ketika sahabat ini undur berdiri, dia itu ikut nyelinut. Apa nyelinut itu? Itu ngintil, Pak. Nah, ikut ngintil. Sajane wonten niki yang dikasih izin hanya sahabat ini, tapi ini orang munafik itu. Nah, akhirnya wonten berangsur kemudian pergi. Itu namanya apa? Qad ya'lamullahu alladziina yatasallaluna minkum liwada. Allah mengetahui orang-orang yang mereka menyelinap tadi itu, ngikut, keluar nggak izin. Kenapa? Karena hatinya panas, nggak betah. Ya. Di antara kalian, ya, yaitu orang-orang munafik, liwada, yang mereka ini kemudian berangsur-angsur memang kelihatan betul. Rasulullah itu tahu. Ya. Maka Allah ketika mengatakan qad ya'lamu, Allah mengetahui, bermakna ancaman. Sebagaimana ketika Allah katakan qad ya'lamu kepada orang yang beriman, bermakna janji rahmat, maka kepada orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, qad ya'lamu bermakna ancaman. Ada orang itu yang memang di dalam hatinya ada penyakit seperti itu, mau frontal secara ini tidak berani, tetapi kemudian dia memakai atau berada di balik orang lain. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Maka kembali melalui ayat ini, surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian kita kaitkan dengan tema ini, maka ketika kita berhadapan dengan perintahnya Allah dan perintah Rasulullah, istiqomahlah, ikutilah, jangan kemudian meniru daripada sikapnya orang-orang munafik yang kemudian linut, pergi menjauh daripada perintah Allah, menjauh daripada seruan Rasulullah, yaitu kemudian nanti justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup firman-Nya dengan kalimatnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Bagi orang-orang yang ketika Allah datangkan perintah, Allah datangkan kewajiban, kok mereka menyelisih. Maksud menyelisih napa? Mboten manut, mboten nglampahi, tidak taat. Itu berarti apa? Maksiat, durhaka. Falyahdhar, takutlah, khawatirlah, dan memang harus khawatir apa? Antusibahum fitnah, bahwasanya mereka itu akan diberi cobaan oleh Allah, makin jauh, makin keras, makin hitam hatinya. Au yusibahum adzabun alim, lalu Allah datangkan kepada mereka azab siksanya. Dari sini nanti akhirnya para ulama ahli usul fikih membuat satu kaidah, asal di dalam perintah itu selama tidak ada qarina yang lain maka itu bermakna wajib. Allah perintahkan
aqimus sholat, kerjakan sholat. Tidak ada kemudian korina yang lain kecuali ini, maka kemudian kembali kepada hukumnya, berarti mengerjakan sholat itu wajib dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, demikian apa yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, yaitu surat An-Nur ayat 63. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan perintahnya secara istiqomah, dan Allah berikan kepada kita penutup hidup yang husnul khatimah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.